Jadi yang pertama itu orang yang ketika lo sama dia jadi penting banget. Yang kedua adalah ketika lo sama dia, lo jadi penting banget. Dan Barnabas adalah tipe pribadi yang seperti orang kedua. Ketika kamu bersama Barnabas, entah kenapa itu kayak ada perasaan nyaman, ya. Ada perasaan tenang, dan lu tahu kalau Barnabas mencintai kamu apa adanya. Dan Barnabas itu selalu memberikan kesempatan kedua, bahkan ketika orang itu nggak layak untuk diampuni. Ketika semuanya terwujud, justru persahabatan terpecah. Dan kayaknya itu gimana ya? Their friendship is the price that they need to pay for their success. Dan itu menarik banget sih. Kayak persahabatannya mereka jalin justru menjadi harga mahal yang harus mereka bayar agar visi misi mereka diwujudkan. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah kembali lagi login di Facebook. Di program Facebook ini, kita akan mengenal tokoh-tokoh Alkitab lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, supaya kita bisa berteman dengan tokoh-tokoh Alkitab ini. Nah, sebelumnya, aku juga mau mengajak teman-teman untuk boleh mendukung pelayanan Hope Channel dengan like, subscribe, dan share Hope Channel Indonesia kepada teman-teman semua. Aku juga mau mengundang teman-teman untuk boleh mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia supaya teman-teman tidak kelewatan akan program-program menarik dari Hope Channel Indonesia. Nah, pada saat ini kita akan ditemani oleh seorang pendeta yang luar biasa, Pendeta Yohanes Sinaga. Halo Sarah. Halo Pendeta. Senang ya bisa, ini pertama kali kita kolaborasi ya. Iya, betul. Yeah. Baiklah Pendeta. Saat ini kita akan perkenalan dengan seorang tokoh Alkitab. Apakah Pendeta mau mendeskripsikan tokoh? Oke, kita main tebak-tebakan dulu berarti Sarah ya. Yang pertama itu adalah nama dia ini, nama karakter kali ini itu disebut 34 kali di 33 berbeda. Itu yang pertama. Udah ada ide belum? Kayaknya belum ya, masih kayak ambigu banget. Yang kedua adalah dia mempunyai kepribadian yang kayaknya pragmatik. Kamu pernah belajar nggak tentang 4 teori kepribadian? Pernah dengar. Kan ada sanguin, pragmatik, melankolik, sama kolerik. Yeah. Oke, tapi kalau Barnabas ini kepribadiannya itu sangat-sangat pragmatik. Artinya dia slow. Oke, dia santai banget dan dia bisa masuk ke semua orang. Oke, udah punya ide belum? Masih belum. Jadi yang pertama 34 kali disebut dalam Alkitab. Yang kedua kepribadiannya adalah kolerik. Pragmatik. Yang kedua adalah nama aslinya itu adalah yang ketiga. Nama aslinya adalah Yusuf. Dan dia berasal dari Pulau Siprus. Nah, biarpun dia berasal dari Pulau Siprus, nama Yusuf itu pasti identik dengan orang apa biasanya? Orang Yahudi. Oke. Dan dia adalah orang Yahudi, artinya dia adalah seorang Yahudi diaspora. Arti kata diaspora adalah orang-orang Yahudi yang hidup di perantauan. Oke, jadi dia bukan lahir di daerah Yudea ataupun juga di Yerusalem maupun di Bethlehem, tapi dia lahir di Siprus. Jadi kayak kamu nih, kamu lahir di mana nih sekarang nih? Di Jakarta. Di Jakarta, berarti kamu secara nggak langsung adalah seorang Batak diaspora. Oke, karena kamu bukan lahir di kampung halaman, tapi kamu lahir di perantauan. Itu dan dia berasal dari suku Lewi. Oke, ini udah bisa nebak belum siapa kira-kira? Agak-agak bingung juga ya. Masih belum. Masih belum ya, karena kan luas banget kan. Contohnya kayak Paulus, kalau saya nggak salah itu dia dari suku Benyamin deh memang. Ya, dia dari suku Benyamin kalau saya nggak salah. Kemudian nih teka-teki selanjutnya, para rasul. Tadi nama pertama dia apa, masih kan nggak namanya dia apa pertama? Yusuf kan. Nah, tapi kemudian para rasul memanggil dia dengan nama yang berarti son of encouragement atau anak penghiburan. Dalam namanya itu berakar dari kata Aramaik yang artinya yang adalah Barnebua. Oke, bisa tebak nggak sekarang? Masih belum ya? Dengar kata Barnebua jadi dapat cluenya sedikit. Oke. Nah, selanjutnya adalah dia merupakan seorang filantropis. Kamu tahu kan arti kata filantropis kan?
seorang Iya, dermawan. dermawan dan dia suka membagikan. menyumbang dan membantu orang-orang lain. Udah mulai dapat nggak Barnabas, bahasa Aramaik, kemudian dia adalah seorang filantropis, dia adalah seorang Yahudi diaspora, dan yang terakhir adalah dia adalah seorang anggota jemaat di gereja Antioquia. I see. Mungkin beberapa teman-teman di rumah udah ada yang dapetin ini siapa, cuman masih banyak mungkin yang masih bertanya-tanya ini tuh tokohnya siapa. Gak apa-apa, kita akan berkenal lebih lanjut dan kita akan menyampaikan siapa nih sebenarnya tokoh yang akan kita kenali pada hari ini. Nggak mau sekarang tebaknya? Atau nanti? Oke, nanti aja. Nanti aja lebih ya. seru. Oke. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Facebook. Oke, kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Sekarang kita akan mendengarkan ini, mungkin Pak Pendeta udah siap untuk memberitahu siapa sih sebenarnya nama dari tokoh yang akan kita kenalin gitu pada hari ini. Ya, mungkin kalau tadi para pemirsa dan juga Sarah dengar ya tadi teka-tekinya dan juga ciri-ciri pasti udah dapat kok, apalagi nama Barnabas yang artinya adalah anak penghiburannya. Siapa lagi coba kalau nggak Barnabas? Oke, Barnabas ya. Sebenarnya mungkin aku sendiri juga bahkan belum kenal dekat, belum kenal baik gitu tentang tokoh Alkitab yaitu Barnabas. Karena mungkin nggak seterkenal tokoh-tokoh yang lain. Ya, contohnya Paulus. Iya, Kan Paulus kan pasti semua orang tahu kan Paulus kan. Tapi kalau Barnabas ya seringkali dia gimana ya? Dia itu kayak terbenam di tengah-tengah popularitas Paulus. Iya, betul. Nah, jadi ya. Baiklah, karena itu kita akan mungkin akan berkenalan gimana sih sebenarnya kepribadian dari Barnabas ini dan gimana pengaruhnya Barnabas pada saat dia hidup. Ya, jadi awalnya itu Barnabas mempunyai pengaruh yang besar bukan saja kepada Paulus tetapi juga kepada gereja Kristen yang ada di mula-mula. Contohnya kalau kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 4, kita menemukan deskripsi bagaimana sih kehidupan mereka, apa sih yang mereka korbankan, dan bagaimana sih komunitas yang mereka miliki sekarang. Dan uniknya adalah kita saksikan bahwa dalam ayat-ayat di dalam Kisah Para Rasul 4 dikatakan ayat 32 tidak bahwa mereka itu hidup. Ayat 32 Kisah Para Rasul 4 ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Artinya, well, it's a very close-knit community di mana semua orang peduli dan mereka juga saling membantu satu sama lain. Tapi Kisah 4 itu menunjukkan juga dari ketika semua orang itu baik hati, ada satu yang paling menonjol. Oke, ketika semua orang menjual tanah mereka dan properti mereka untuk membantu orang-orang Kristen lainnya, Barnabas berbeda. Oke, ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak-anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi, bukan Barnabas yang pertama. Oke, tetapi pada waktu itu dia melakukan tindakan yang sangat unik. Dia menjual tanahnya dan dia nggak ada ambil untung. Dan betul untuk pelayanannya. Benar-benar untuk pelayanan, untuk membantu orang lain. Dan menurut gue ini merupakan satu tindakan yang sangat-sangat revolusioner karena tanah itu kan mempunyai ikatan keluarga kan. Dan ketika dia menjual tanahnya, dia menunjukkan bahwa yang terpenting bagi dirinya adalah mereka yang seiman dengannya. Jadi inilah sifat dermawan dari Barnabas. Isn't that something? Iya, luar biasa banget sih kalau dengar Barnabas. Mungkin kayak Bill Gates pada zamannya gitu ya. Well, iya sih. Tapi kan kalau biasanya kan kalau Amerika itu kan mereka sengaja kan buat filantropis untuk menghindari pajak yang tinggi. Iya. Ya mungkin teman-teman yang bisnis mungkin tahu ngerti kali. Jadi banyak banget itu orang-orang bisnis, mereka sengaja buat philanthropist foundation. Kenapa? Ya untuk menghindari pajak. Sedangkan Begitu. Barnabas emang nothing to gain. Nothing to gain at all. Nothing to gain at all. Dan kita saksikan bahwa ya dia tuh memang dermawan dari hati terdalamnya. Tapi bukan itu aja yang membuat dia menarik, Sarah. Ya. Bisa tebak nggak satu lagi apa? Apakah itu pengaruhnya? Ya, pengaruhnya lagi. Pengaruh dalam apa? Well, Barnabas selalu mendukung orang-orang yang tersisihkan. Ya, masih ingat nggak apa sih latar belakang Paulus? Seorang Yahudi, persecutor of the Christians. Ya, persecutor of Christian. Dan kemudian kita para rasul mencatat bahwa
ketika Stefanus dilempari batu, Paulus ada di situ. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia bahkan mengambil jubah dari orang-orang yang melempari Stefanus. Tetapi ketika dia bertobat, orang Kristen langsung percaya nggak? Terutama ketika dia pergi ke Yerusalem, langsung percaya nggak? Mungkin akan susah gitu ya kalau misalnya langsung percaya orang yang tadinya menganiaya para orang Kristen. Oke, kita langsung coba buka Alkitab kita ya, Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Aku bacakan? Ya, bisa tolong baca. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Oke, jadi ketika ia tiba di Yerusalem, ada yang percaya nggak murid-muridnya? Tidak semuanya takut. Tidak semuanya. Justru mereka semua itu takut terhadap Saulus. Kenapa ya? Well, this is the man yang udah mengejar-ngejar mereka, mempersekusi mereka dan menghancurkan dan berusaha menghancurkan gereja Kristen mula-mula. Jadi ketika Paulus muncul, mereka itu kayak curiga gitu. Tetapi ayat selanjutnya, ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Itu menariknya. Perhatikan di situ ada beberapa langkah yang dia ambil. Perhatikan, kamu lihat nggak? Barnabas menerima dia. Oke, itu yang pertama. Artinya apa? Ketika orang-orang menolak Paulus, Barnabas membuka pintu rumahnya. Ia mengundang Paulus untuk makan bersama, untuk gimana ya? Untuk chit-chat bersama, untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Tetapi tidak itu saja. Dia membawa Paulus kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan dan ditobatkan oleh Tuhan. Artinya apa? Peran Barnabas itu bukan sekadar jadi teman curhatnya Paulus. Enggak. Dia secara aktif menggunakan pengaruhnya agar para rasul ini yang tadinya curiga kepada Paulus menerima Paulus apa adanya. Luar biasa. Ya, jadi bukan saja dia orang berpengaruh, tapi dia adalah orang yang, he cares for people. Dia peduli kepada mereka yang tersisihkan, yang tertindas, yang bukan siapa-siapa, dan dia gunakan apa yang dia punya untuk membantu orang lain. Jadi menarik banget tentang kepribadian Barnabas yang sangat peduli gitu dengan orang-orang. Dan mungkin Pastor boleh ceritakan lebih lanjut bagaimana hubungan Barnabas ini dengan Paulus. Kayaknya kalau untuk hubungan Barnabas sama Paulus itu kita akan bicarakan lagi selanjutnya bagaimana mereka menjadi rasul. Nah, tapi yang mau Pak Pendeta garis bawahi adalah lihat tadi Pak Pendeta bilang kan bahwa dia itu punya soft spot untuk orang-orang yang terpinggirkan. Dan ketika kita berbicara mengenai terpinggirkan, maka pada waktu itu orang-orang non-Yahudi juga adalah orang-orang yang terpinggirkan. Lihat, apa backgroundnya Barnabas? Apakah dia lahir di Yudea? Bukan, dia lahir di Siprus. Coba deh kalau kamu bicara secara jujur ya, apakah orang Batak yang lahir di perantauan dan orang Batak yang lahir di kampung itu punya pikiran yang sama? Mungkin udah ada perbedaan sedikit. Ada perbedaan dikit. Kalau kamu perhatikan orang Batak yang lahir di perantauan, mereka lebih inklusif. Iya kan, benar ya? Lebih inklusif. lebih inklusif memang. Perhatikan aja. Mereka lebih terbuka kepada semua orang. Kenapa? Ya karena mereka udah hidup di perantauan. Ini yang disebut sebagai third culture kid. Kalau kamu pernah belajar. Ya, third culture kid. Karena kita sudah terekspos ke berbagai budaya dan exposure itu membuat kita menjadi pribadi yang berbeda. Dan inilah yang mendorong Barnabas untuk mempunyai passion yang tinggi dalam menginjil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan kita akan saksikan bagaimana passion inilah yang membuat Barnabas untuk diutus oleh para rasul-rasul dalam mengevaluasi pekerjaan Tuhan di gereja Antioquia. Jadi apa aja nih kesimpulannya kira-kira kamu bisa dapat dari kepribadian Barnabas? Jadi Barnabas itu yang pertama punya hati untuk orang-orang yang tersisihkan. Dan he do something about it. Dia memberikan hartanya untuk tanahnya, untuk pelayanan kepada orang-orang. Jadi luar biasa banget sih kalau menurut aku pelayanan dari Barnabas ini dari kepribadiannya. Ya, dan juga dia punya kemampuan untuk menjadi seorang moderator. Lihat kan? Artinya apa? He knows people. Ya, pernah nggak kamu ketemu teman ketika dia masuk ke
gereja, ketika dia masuk ke kelompok, ketika dia datang aja, itu kayak atmosfer itu kayak beda aja gitu. Iya. Well, dia bukan tip, kan ada kan, orang-orang yang famous itu bisa ada dua terkenalnya. Pertama, ketika mereka datang, mereka buat diri mereka jadi pusat perhatian. Jadi ketika lu bareng dia, lu kayak kagum banget sama dia. Oke, lu bener-bener lihat orang ini sesuatu banget. Tapi tipe orang kedua itu adalah ketika lu bersama dia, lu ngerasa kayak lu itu penting banget. Beda nggak itu? Beda. Jadi yang pertama itu orang yang ketika lu sama dia, dia jadi penting banget. Yang kedua adalah ketika lu sama dia, lu jadi penting banget. Dan Barnabas adalah tipe pribadi yang seperti orang kedua. Ketika kamu bersama Barnabas, entah kenapa itu kayak ada perasaan nyaman, ya. Ada perasaan tenang, dan lu tahu kalau Barnabas mencintai kamu apa adanya. Begitu Sarah. Luar biasa. Jadi Barnabas tuh tokoh yang begitu nyaman buat menjadi teman gitu. Iya. Dan selanjutnya kita akan seperti tadi sudah termention gitu tentang Paulus, kita akan berbicara lebih lanjut mengenai pelayanannya dengan Paulus setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, kembali lagi di Facebook. Welcome back to Facebook. What's on your mind? Saat ini kita udah dengerin dan terpukau dengan pribadi seorang Barnabas. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan lebih lanjut bagaimana dinamika relationship atau hubungan dari seorang Barnabas dengan Paulus. Mungkin Pastor boleh ceritakan gitu. Tadi kan kita terakhir bicara mengenai Barnabas, kan dia itu kan dikirim oleh rasul-rasul ke Antioquia. Dan Antioquia ini merupakan gereja yang unik. Kenapa? Karena ini adalah gereja pertama di gereja Kristen mula-mula yang menerapkan sistem campur. Jadi kalau dulu itu, kan ada konflik antara orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Tapi di gereja Antioquia ini mereka bersatu. Jadi gereja Antioquia itu merasa bahwa pengabaran Injil itu harus sama gencarnya kepada orang non-Yahudi, bukan Yahudi aja. Dan ketika Barnabas itu melayani di Antioquia, dia merasa bahwa dia memerlukan seorang partner. Dan kemudian dipanggillah Paulus untuk menyertai Barnabas di Antioquia. Mereka melayani di sana bersama-sama. Dan setelah beberapa waktu yang lama, mereka diutus menjadi misionaris oleh gereja Antioquia untuk membuka gereja-gereja baru di tempat-tempat lain. Dan kalau kita saksikan dalam kisah 12, 13, 14 itu ada begitu banyak cerita mengenai perjalanan Barnabas dan Paulus, dan semuanya bisa dirangkumkan dengan satu kata, which is amazing. Itu aja. Amazing. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan menyertai mereka dan mereka mau melakukan mujizat. Bahkan sampai to the point di mana mereka itu dianggap sebagai dewa. Barnabas dianggap sebagai Zeus dan juga Paulus itu dianggap sebagai dewa yang lain. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu menyertai mereka. Oke, jadi itu yang pertama. Dan pengalaman misionaris mereka inilah yang kemudian perlahan-lahan menjadi bukti bahwa pekabaran Injil itu nggak bisa dipersempit kepada orang Yahudi saja. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka berpendapat bahwa setiap orang non-Yahudi yang menjadi Kristen, mereka itu harus disunat. Sarah, bayangin. Artinya apa? Bagi mereka, kalau kamu nggak menjadi Yahudi, kamu nggak selamat. Kan itu kan agak-agak gimana ya? Picik nggak sih? Artinya, if you do not belong to our ethnicity, then you are not safe. Dan konsep-konsep seperti inilah yang berusaha ditangkal oleh Paulus dan Barnabas. Mereka buktikan bahwa menurut kata-kata Paulus, God holds no favoritism. Itu dia bilang. Tuhan nggak pernah melakukan favoritisme. Dia mencintai semuanya sama ratanya, semua bangsa. You don't need to be a Jews in order to be safe. Dan kamu juga nggak harus melakukan semua ajaran Yahudi untuk menjadi orang Kristen. Jadi di awal-awal pelayanan Barnabas itu mereka mulai menunjukkan bahwa kekristenan adalah satu etnis yang berbeda. Kan kalau kita bicara etnis kan kita bicara spesifik, contohnya etnis Manado, etnis Batak, etnis Kupang, ada ya etnis Kupang ya. Terus dari Alor juga ada beda-beda kan. Oke. Tapi pada waktu itu Paulus dan Barnabas percaya bahwa kekristenan juga adalah etnis. Dan itu menariknya kan. Dan itulah yang menjadi tema penginjilan mereka sampai mereka bertemu dengan para rasul di dalam apa yang disebut sebagai Konsili Yerusalem. Oke.
Dan di dalam konsili Yerusalem ini akhirnya mereka, para rasul membuat keputusan kalau orang non-Yahudi yang dibaptis dan menjadi orang Kristen itu nggak perlu lagi disunat. Tapi mereka harus menghormati pola makan orang Yahudi, seperti nggak boleh ada darah dan juga makanan yang haram. Oke, nah, tapi uniknya adalah, coba kita buka kitab kita dalam Kisah 15 ayat 36 sampai 39. Oke, coba Pak Pendeta aja membaca ya. Kisah 15 ayat 36 sampai 39. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus, ini ayat 38 ya, dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Ayat 39 kalau bisa baca. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Oke, jadi apa yang kamu dapat dari ayat ini? Ada perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat itu menimbulkan perselisihan. Iya, oke. Dan itu kayak gimana ya? Menurut kamu itu perbedaan pendapatnya satu hal yang penting nggak sih? Sebenarnya bisa jadi penting untuk kedua pihak, tapi pihak lain ngelihatnya nggak terlalu penting. Iya, itu kan cuma satu orang aja kan, Markus. Oke, Markus. Dan Markus ini adalah saudara sepupu dari Barnabas. Kalau kita lihat dalam beberapa ayat. Dan Markus ini kan dulu kan ikut dalam perjalanan misionaris pertama. Tapi setengah jalan, tiba-tiba kayak Markus ini nggak kuat, jadi dia lari pulang ke rumah. Oke, jadi setelah begitu Barnabas bilang, boleh nggak Markus ikut lagi? Paulus itu kayaknya nggak mau. Dia bilang, ini orang kan udah tinggalin kita. Kok dia ngikut lagi? Tahu dari mana kita kalau nanti dia ini nggak lari lagi? Jadi, memang persoalan mereka itu bukan satu hal yang gimana ya. Seharusnya mereka itu bisa berdamai dengan hal ini. Seharusnya mereka bisa berkompromi tentang Markus. Tapi kita saksikan bahwa kali ini, this is what we call as irreconcilable difference. Ini merupakan satu perbedaan yang nggak bisa mereka damaikan. Well, kalau kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, memang katanya Markus itulah menjadi pemicu. Tapi apakah benar demikian? Kamu pernah nggak sih berantem sama teman baik? Pernah sih. Iya. Terus pernah nggak sampai hilang persahabatan gitu? Untuk beberapa waktu pernah. Oke, biasanya waktu itu apakah karena persoalan receh atau enggak? Kalau dipikir-pikir ya, selama beberapa lama mungkin sebenarnya agak receh gitu. Ya. Terus, tapi ingat nggak? Mungkin pemicunya receh. Tapi ketika lo debat sama dia, merembet nggak ke hal-hal lain? Iya, kadang jadi merembet. Ya. Oke, jadi ketika kita bertengkar sama teman, it's not about one thing. Oke, itu pemicunya memang satu hal. Tapi begitu lo berdebat dengan dia lama, bertukar pendapat segala macam, lihat deh. Semakin lama kita berdebat, maka semakin merembet juga permasalahannya. And suddenly you notice hal-hal yang lama. Gue pernah dengar yang satu joke, katanya kalau kita lagi berantem, suddenly all of us become historian. Ya kita menjadi sejarawan, artinya apa? Kita mulai ingat, kamu dulu buat begini loh. Dia dulu buat begini. Dan waktu itu saya diam-diam aja loh. Saya nggak ada marahin kamu. Kenapa sekarang kamu marah? Pernah nggak kayak gitu? Berantem sama teman. And this is what happened. Oke, jadi kalau kita mau melihat lagi secara detail bahwa kenapa mereka bertengkar begitu hebat sampai berpisah. Oke, itu sebenarnya bukan tentang Markus aja. Oke. Bukan tentang Markus saja. Memang benar Markus itu adalah sepupu Barnabas. Dan ketika Paulus menolak Markus, artinya dia menolak siapa? Barnabas. Tapi kita harus ingat juga apa karakteristik dari Barnabas. Dia peduli dengan orang. Dia peduli dengan orang. And he always gives second chance to those who don't deserve. Dan Barnabas itu selalu memberikan kesempatan kedua, bahkan ketika orang itu nggak layak untuk diampuni. Oke. Kayaknya seakan-akan Paulus lupa bahwa ini kepribadian Barnabas. Dan inilah juga yang membuat Barnabas jengkel. Mungkin dia bilang ya, mungkin, oke. When nobody trusts you, I trust you. Then why can't you trust me now? Oke. Kebayang nggak sih kayak terutama kayak gitu. Lu kan dulu kan udah gue bantu. Kenapa sekarang justru lu marah karena gue bantu orang?
Jadi Barnabas itu merasa kalau Paulus itu nggak bisa melihat prinsipnya dia. Dan Paulus itu merendahkan kebaikan hatinya dia. Barnabas itu mau membantu Markus. Dia percaya bahwa di dalam diri Markus begitu banyak potensial yang potensinya bisa digali. Oke, jadi itu persoalan pertama, bahwa Paulus nggak bisa mengerti apa prinsip kehidupan Barnabas. Dan hal ini menyakiti hati Barnabas. Pernah nggak kamu, mana yang paling sakit? Ketika dikecewain musuh atau dikecewain sahabat sendiri? Sahabat sendiri. Sahabat sendiri. Kenapa? Karena merasa kayak terkhianati aja. Iya, oke. Itu yang pertama, kecewa ya. Yang kedua, mana yang lebih sakit? Disalah mengerti oleh musuh atau disalah mengerti oleh sahabat sendiri? Disalah mengerti oleh Sahabat sendiri. Kenapa? Well, he should know better. She should know better. Masa dia nggak ngerti apa tujuan saya? Kan begitu. Dan inilah juga yang terjadi antara Barnabas dan Paulus. Oke, yang kedua adalah, itu yang pertama ya. Jadi kurangnya pengertian dan perbedaan prinsip. Yang kedua adalah, kalau kita notice di dalam Kisah Para Rasul 11-12, oke. Dari Kisah Para Rasul 9 ya, 9, 10, 11, 12 itu yang sering disebutkan adalah Barnabas dan Paulus. Dan cara penulisan Lukas itu kan, Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul kan, dia selalu membuat yang terpenting sebagai yang pertama. Oke, jadi ketika disebutkan Barnabas dan Paulus, artinya apa? Yang pegang kendali adalah Barnabas. Tetapi sejak Kisah 13, ketika mereka tiba di Siprus, sepertinya semakin lama Paulus itu sudah menjadi yang terutama. Oke, jadi kita nggak bilang ya bahwa ini salah satu faktor, tapi ini mungkin saja menjadi satu pemicu di mana Barnabas mulai tersingkir perlahan-lahan dan Paulus itu mulai mengambil tempat yang lebih penting. Oke, Alkitab juga nggak ada cerita apakah Barnabas merasa sakit hati atau enggak. Menurut saya it doesn't matter. Tapi yang terpenting ada kita saksikan bahwa Paulus dan Barnabas sepertinya mulai mempunyai agenda masing-masing. Oke, dan mereka juga mempunyai metode yang berbeda. Contohnya, bisa buka Kolose. Kita bisa buka kitab Kolose. Oke, sorry sebentar. Galatia 2. Galatia 2 ayat 13. Galatia 2 ayat 13. Oke, sebentar. Galatia 2 ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Oke, jadi di sini ada cerita di mana Petrus itu berkunjung ke gereja Antioquia, dan seperti Pak Pendeta bilang, gereja Antioquia itu adalah gereja di mana orang Yahudi dan non-Yahudi itu tinggal bersama-sama. Tapi ketika Petrus di sana, oke, dia sepertinya blending, dia sepertinya masuk banget sama orang non-Yahudi. Dia makan sama-sama, dia enjoy sama-sama, ketawa sama-sama. Tapi ketika ada rombongan dari Yerusalem yang datang, oke, orang-orang Yahudi asli yang berasal dari tanah asli mereka. Sepertinya Petrus itu munafik. Dia menarik diri dari orang non-Yahudi dan justru hanya makan bersama-sama dengan orang Yahudi. Dan inilah membuat Paulus tersinggung. Dia panggil bahwa Petrus itu adalah seorang munafik. Dia tegur Petrus. Dan kita saksikan di sini bahwa Barnabas juga ikut-ikutan terbawa arus oleh Petrus. Sekali lagi Alkitab nggak ada kasih penjelasan eksplisit. Tapi ini juga mungkin bisa menjadi salah satu trigger yang terjadi. Oke, Paulus nggak lupa itu. Dia ingat bagaimana Barnabas sepertinya tidak menghidup dengan prinsipnya dia. Perbedaan metode, perbedaan pandangan juga. Dan kita lihat memang Paulus itu bukan pribadi yang lembut. Dia adalah seorang belak-belakan. Dia kalau dia pikir itu salah, dia bilang itu salah. Dan mungkin inilah yang membuat jarak di antara mereka berdua. Antara Paulus dan Barnabas. Are they good people, both of them? Menurut kamu mereka orang baik nggak? Sama-sama baik. Sama-sama baik. Tapi kalau benar-benar baik, kenapa harus berpisah? Kenapa nggak bisa untuk menyamakan semuanya dan just go ahead with the mission? Oke, jadi itulah mungkin nanti yang kita akan bahas di segmen selanjutnya.
Jadi luar biasa banget, ternyata sangat dinamis gitu Ya, ada banyak faktor. Tadi masih ingat apa aja faktor-faktornya? Perbedaan Prinsip, oke. Kemudian tentang tentang Markus juga. ya, tentang Oke, Markus. Kemudian sepertinya Paulus nggak mengerti siapa Barnabas. Oke, dan Barnabas juga mempunyai kayak permasalahan pribadi yang dipendam-pendam kepada Paulus. Jadi ketika satu konflik muncul, oke, itu langsung kayak domino efek yang jatuh semuanya. Jadi persahabatan itu nggak rusak karena satu dan dua hal. Ya, persahabatan rusak ya kadang-kadang ya because it happens. It happens. Oke, jadi kita udah makin ngerti gitu ya Barnabas itu seperti apa dengan melihat hubungannya dan dinamika hubungan dia dengan Paulus dan para rasul. Nah, baiklah, kita akan jeda terlebih dahulu, namun kita akan kembali lagi untuk mendengarkan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tokoh Barnabas ini. Jangan kemana-mana, kembali lagi di Facebook. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Sekarang kita udah mendengarkan kepribadian Barnabas seperti apa dan dinamika Barnabas dengan hubungan pertemanannya seperti apa. Selanjutnya kita akan mendengarkan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tokoh Barnabas ini. Silakan pendeta. Nah, sebelum kita masuk ya ke dan pelajaran implikasi sehari-hari, kita mau tekankan bahwa yang membuat semuanya itu lebih sedih lagi, fakta kalau perpecahan antara Paulus dan juga Barnabas itu terjadi tepat setelah Konsili Yerusalem. Itu kan kayak sedih banget. Konsili Yerusalem itu merupakan kesuksesan mereka paling tertinggi. Kenapa? Karena ini adalah saat rapat di mana ide-ide mereka, di mana cita-cita mereka, visi mereka itu akhirnya di-accept oleh gereja Kristen. Ya, dulu kan mereka bermimpi kan kalau gereja Kristen itu akan terbuka untuk menjadi agama bagi semua suku. Yang you don't need to be a Jew in order to be a Christian. Itulah mimpi mereka yang sejati, baik dari Barnabas dan juga Paulus. Tetapi setelah semuanya terjadi, setelah mimpi ini terwujudkan, justru yang tercipta malah perpecahan. Isn't that something? Kayak lu berdua sama teman lo, oke? You have a dream on something. Bilang lalu pengen cita-cita sesuatu untuk mencapai sesuatu. Semuanya baik-baik aja, semua kalian tetap teman. Tapi justru setelah cita-cita itu tercipta, bisa diraih, semuanya berantakan. Isn't that painful? Pernah gak sih lu punya pengalaman yang sama kayak gitu? Mungkin belum pernah pengalaman sedalam itu. Sedalam itu ya. Ya mungkin kita belum pernah. Tapi bayangkan loh kalau kita di posisi Paulus dan Barnabas. Mungkin teman-teman di rumah punya kali posisi kisah yang kayak gitu, di mana ketika semuanya terwujud, justru persahabatan terpecah. Dan kayaknya itu gimana ya? Their friendship is the price that they need to pay for their success. Oke, dan itu menarik banget gak sih? Kayak persahabatan yang mereka jalin justru menjadi harga mahal yang harus mereka bayar agar visi misi mereka diwujudkan. Pak Pendeta nggak bilang bahwa Konsili Yerusalem itu merupakan penyebab, ya, enggak. Tetapi justru waktu yang mereka gunakan bersama-sama sepertinya tidak menguatkan persahabatan mereka, dan malah menjadi pedang bermata dua sehingga mereka harus berpisah. So, what's the implication? Personality matters. Oke. Ya, selalu kita kan kayak tadi Pak Pendeta bilang ada empat kepribadian. Sebenarnya sekarang itu bukan 4 kepribadian lagi, tapi sekarang udah banyak sih, sekarang ada lebih spesifik lagi. Tapi basically what we know is the 4 personalities. Dan we need to be aware of the personality of our friends. Kita harus tahu tentang kepribadian teman kita. Dan bukan berarti karena kita rohani, persahabatan kita itu pasti terus berjalan. Sometimes friendship falls apart, even the strongest one. Kamu pernah nggak sih kayak berantem sama orang segereja? Segereja, kayaknya pernah deh. Terus gimana rasanya? Agak awkward sih, karena ketemu kan hari Sabat gitu ya. Tapi lagi berselisih gitu, padahal lagi hari Sabat, hari berbakti kepada Tuhan. Jadi agak awkward sih. Jadi gimana? Udah sempat reconcile nggak sama dia? Eventually reconcile. Eventually. Dan inilah yang menjadi fakta yang perlu kita ingat, bahwa kerohanian, fakta bahwa kamu adalah orang rohani, dia juga adalah rohani, itu nggak jadi jaminan bahwa persahabatan kita akan mulus-mulus saja.
people misunderstand each other, and it's normal. Kita nggak bisa expect, lu sahabat gue, lu harus ngerti gue. No. Kita nggak bisa expect karena dia teman kita, dia nggak akan ngomongin kita di belakang. Kita nggak bisa expect karena dia ketua jemaat, dia pasti nggak akan hianatin kita. Kita nggak bisa expect karena dia pendeta, dia pasti nggak akan ngomongin kita di belakang juga. Okay, so we need to adjust our expectations. Kita nggak bisa expect karena dia sahabat kita, maka dia itu harus selalu mengerti tindakan kita. Well, itu sahabat loh, bukan ahli nujum. Tugas dia itu bukan untuk menebak apa yang ada di hati kita. Tugas dia itu untuk menguatkan kita dalam kategori yang mereka bisa. Dan inilah mungkin yang perlu kita pelajari dari kisah Paulus dan Barnabas. Apakah keduanya itu adalah orang rohani? Menurut lo gimana? Dua-duanya sama-sama sangat rohaniawan sih. Oke, mereka sangat rohaniawan, dan keduanya juga telah melakukan berbagai banyak mujizat. Tapi uniknya adalah kemampuan mereka untuk melakukan mujizat entah kenapa tidak bisa memulihkan hubungan mereka. Itu kayak agak pedih gitu kan sih. Okay. So even the greatest man will eventually disappoint you. Okay, jadi kalau menurut gue sih sebagai pendeta untuk Sarah juga, we need to come to friendship with a proper mindset. Oke, jadi gue pribadi yang kalau lu suka buat first impression nggak ke orang? Enggak sih. Enggak pernah. Oke. Well, kenapa kamu nggak pernah buat first impression? Kenapa kamu nggak pernah? Well, ketika orang datang langsung pakai ada first impressionnya nih. Kenapa nggak pernah? I don't like to assume and I don't like to be assumed. Oke, that's good. Mungkin karena lu backgroundnya hukum kali ya. Jadi, well, you want to have that unbiased, okay? Yang pikiran yang netral, yang objektif. Dan itulah the right mindset. Itu yang kita perlukan ketika kita membangun persahabatan di gereja, ketika kita terlibat dalam pelayanan. Kita nggak bisa punya mindset yang berlebihan terhadap orang lain. And that's the reason why friendship fails. Bukan karena kita kurang rohani, no, but because your mindset is not right. Because your expectations is not correct. Oke, kita sangka karena dia pendeta, dia orangnya pasti baik nih, nggak mungkin dia marah-marahin saya, nggak mungkin dia negor saya, nggak mungkin dia berkata kasar. Ternyata ketika dia berkata kasar, yang paling sakit siapa? Iya, orang itu sendiri. Oke, jadi Pak Pendeta bilang, avoid first impression. Kita nggak bisa menjadi orang, ya ampun nih orang ini kayaknya pakaiannya berantakan banget segala macam. No, that's not how you do it. Oke, kita harus ingat the biblical perspective of mindset. Pandangan Alkitabiah mengenai persahabatan adalah, you need to remember, kita harus ingat bahwa semua orang is a fallen being. Adalah manusia yang jatuh. Mereka manusia yang jatuh, yang rapuh, yang punya kelemahan, dan mereka juga mempunyai kekurangan dan kebutuhan yang berbeda-beda. So they will eventually talk about you. Oke, mereka pasti bicarain lu kok. Mereka pasti hina lu di belakang. Mereka pasti at one point in their life mereka pasti mengkhianati lu. Mereka juga pasti buat WA group yang dan lu nggak diundang. Itu pasti. So you need to have the right mindset. Oke. Gue pribadi pernah gitu ketika teman-teman kami, kita waktu di kampus kita bersahabat segala macam. Tapi habis itu gue notice mereka buat WA group tanpa gue. But for me it's fine. Karena well paling nggak memori HP gue berkurang. So dan gue nggak bisa, itu kan pilihan mereka. Kalau mereka pikir gue nggak worthy untuk di-include ke situ, ya it's okay. Tapi gue nggak akan tersinggung karena itu. Ya, sering banget kan orang kan karena nggak diundang ke WA group langsung tersinggung, nggak diundang jalan-jalan, gimana? Lalu tersinggung. Apalagi kalau di gereja kan, anak-anak muda nih lagi pergi jalan-jalan kemana? Terus lu nggak diundang, perasaan lu gimana biasanya? Merasa left out ya. Tapi secara Alkitabiah, kalau kita merasa left out itu artinya apa? Kita nggak memberikan space kepada mereka untuk berkembang. Dan kita juga mempunyai ekspektasi yang salah terhadap mereka. Begitu. Jadi implikasi sehari-hari yang pertama itu adalah you need to adjust your expectations kepada semua orang, bukan kepada sahabat, tetapi juga kepada rekan kerja, kepada atasan, kepada pendeta, dan juga rekan sepelayanan. Kita nggak bisa expect bahwa semua orang itu akan membuat keputusan yang benar setiap saat.
Semua orang, kayak tadi gue bilang kan bahwa pandangan Alkitabiah adalah we need to remember everyone is a fallen being, tanpa terkecuali. Dan semakin cepat kita embrace itu, maka semakin nyaman hidup kita. Jadi kalau ada teman kita yang ngomongin kita di belakang, kita nggak kaget. Kita nggak kaget sama sekali. Kenapa? Karena kita tahu dia manusia. Oke, jadi itu yang pertama, adjust your expectations. Gimana, Sarah? It makes sense. Oke. Supaya nggak kecewa, mending ekspektasinya ya realistis aja gitu. Iya, realistis aja. Oke, realistis aja. Dan kita nggak bisa buat gimana ya? Kita nggak bisa buat keinginan kita sebagai prioritas utama. Mereka juga punya kehidupan, mereka juga punya prioritas. Jadi nggak usah dipaksa, follow aja naturally. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut Pak Pendeta bahwa Roh Kudus itu nggak akan jadi jaminan bahwa orang itu pasti rendah hati. Karena kenapa? Karena kebanyakan persahabatan itu pecah. Yang pertama karena nggak ada waktu untuk di-maintain. Itu yang pertama. Contohnya, gue nggak tahu ya, lu masih maintain persahabatan nggak dengan orang kayak alumni SD, alumni SMP gitu? Beberapa yang semuanya kan. Ya apa bedanya? Kenapa beberapa orang itu tetap teman lu, beberapa udah hilang? Karena yang satu spend time terus secara berkala, yang satu ya emang udah nggak pernah aja. Iya, jadi itu pertama ya. Terutama kalau sekarang kan jauh kan. Biarpun kita ada Facebook, biarpun kita ada WA, tapi itu nggak jadi jaminan loh bahwa kita pasti spend time. Oke, itu yang pertama. Oke, kita nggak kasih waktu. Yang kedua adalah kenapa persahabatan itu pecah? Karena konflik. Kenapa ada konflik? Karena kita nggak mau rendahkan hati kita. Itu terpenting, lihat deh. Akhirnya, dan inilah yang menjadi persoalan dari Barnabas dan Paulus. Keduanya itu merasa bahwa mereka itu benar. Ya, Barnabas merasa bahwa I deserve to give Mark another second chance. Ya, saya harus memberikan kesempatan kedua kepada Markus karena bukan saja dia sepupu saya, tapi saya percaya bahwa dia itu punya talenta yang bisa kita kembangkan. Sedangkan Paulus berpendapat bahwa dia juga posisinya benar. Jadi ketika kedua-duanya itu merasa bahwa mereka paling benar, konflik is inevitable. So what's the solution? Rendah hati. Okay, you need to admit that you are not perfect. Jadi yang pertama tadi kan kita harus adjust ekspektasi kan, bahwa semua orang itu adalah fallen being. Tapi yang kedua juga kita harus ingat bahwa kita juga adalah fallen being. Oke, all of us are subjective. Iya kan, kita semua adalah subjektif. Ya, ada buku pasti tahu kan bahwa salah satu aspek pertama ketika seorang memberikan kesaksian pasti kita tahu itu subjektif. Oke, apa yang dia lihat itu udah sangat memang di reinforce dengan pola pandangnya dia. Oke, jadi ketika kita tahu bahwa kita itu subjektif, maka kita akan selalu mempertanyakan, saya benar nggak apa yang saya katakan? Oke. Dan ketika kita menerima fakta bahwa kita adalah fallen beings, kita akan belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Kita akan percaya bahwa I am not always right. Oke, I make mistakes. Saya membuat kesalahan. Saya bukanlah sahabat yang baik, dan saya perlu Yesus untuk hadir di dalam kehidupan saya. That's right. Ya, jadi inilah solusi persahabatan yang sejati, di mana kita melihat orang lain sebagai fallen beings dan kita melihat juga diri kita sebagai fallen beings. Dan ketika ada keseimbangan antara dua hal ini, kita akan belajar untuk bergantung kepada Yesus dalam semua hal yang kita lakukan. Oke, itu poin kedua. Yang ketiga adalah satu hal yang menarik ya dari Barnabas. Oke, dia selalu konsisten dengan core value-nya. Kasih yang ia tunjukkan kepada siapa tadi namanya? Kepada Paulus, itu juga ia tunjukkan kepada Markus. Oke, dan uniknya adalah nanti juga Paulus akan memuji Barnabas. Jadi biarpun mereka berpisah, Paulus masih melihat mentornya ini sebagai sosok yang luar biasa. Jadi dia katakan, kenapa hanya saya dan Barnabas saja yang harus bekerja? Artinya apa? Mereka nggak digaji dari gereja, tapi mereka menggunakan skill mereka untuk mencari biaya kehidupan. Pola kehidupan Paulus juga itu sangat-sangat dipengaruhi oleh Barnabas. Dan kita saksikan bahwa nantinya Paulus juga akan berdamai dengan Markus. Dia terima fakta bahwa Markus itu telah berubah, dan Markus inilah yang nantinya akan menulis Injil Markus. Ya, itu yang terjadi. Kenapa? Because Barnabas
believe in Mark. Oke, jadi dia konsisten dengan core value-nya. Dan itulah yang kita dipanggil juga, kita harus konsisten dengan core value kita. Dengan siapa kita. Dan ketika kita konsisten, bukan berarti kita akan selalu get along dengan semuanya. Justru ketika kita konsisten, inilah bakal terjadi konflik. Bakal ada persahabatan yang rusak. Ya, tapi kita harus tanya, apakah saya itu benar-benar berada di kehendak Tuhan? Jadi kalau menurut Pak Pendeta pribadi, apakah perpecahan Paulus dan Barnabas, is it a good thing or a bad thing? For me, it's a normal thing. It happens. Dosa nggak sih kalau kita berantem sama sahabat kita? No, it just happen. Itu terjadi kok. Kayak memang nggak dosa sih kalau berantem, tapi kalau sambil maki-maki, sambil hina-hina, itu udah dosa ya. Tapi kalau kita berantem karena sesuatu, it's normal. Oke, terutama kalau teman kita udah toxic, well, it's good if you, memang bagus untuk kita untuk menjauh sedikit. Oke, tapi in the end, pada akhirnya Barnabas dan Paulus itu mempunyai tim pelayanan sendiri yang bergerak dengan inisiatif sendiri, dan kemuliaan Tuhan lebih ditunjukkan oleh kedua orang ini. Oke, so itu sih kalau dari Pak Pendeta, 3 poin tadi. Adjust your expectations. Terus kemudian know yourself. Oke, jadi adjust your expectation. Kenapa? Karena semua orang itu adalah fallen beings. Orang lain adalah fallen beings. Yang kedua adalah kita juga adalah fallen beings. Nah, jadi fakta bahwa kita itu adalah manusia yang lemah itu akan menarik kita lebih dekat lagi kepada Yesus yang menjadi sumber dari segalanya. Dan yang ketiga adalah be consistent in your core values. Tetap konsisten dalam kepribadian dan juga karakteristik kita. Jangan labil. Kalau kita percaya kepada satu hal dan stick with it, fight for it. Kalau itu memang passion kita, ya kita nggak bisa setengah-setengah hati. Barnabas nggak pernah setengah-setengah hati. Ketika dia melakukan sesuatu, dia konsisten. Bahkan biarpun hal itu akhirnya mengorbankan persahabatan dia dengan Paulus. So, that's Barnabas all about. Oke, jadi banyak banget yang kita dapetin ya, dan tiap-tiap poin ini menurut aku sangat profound gitu ya, satu prinsip yang sangat aplikatif juga buat kehidupan kita, dan semoga bisa mengimprove juga dalam kita menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi sangat banyak pelajaran menarik dan pelajaran yang berharga dari tokoh Barnabas, dan aku sendiri juga sangat terberkati dengan pemaparan tentang tokoh Barnabas ini yang mungkin gak terkenal Paulus, tapi ternyata punya core value, kepribadian yang menarik juga sebenarnya untuk kita pelajari. Dan mungkin itu akhir dari sesi Facebook pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk pemaparannya. Dan aku yakin pemirsa dan teman-teman semua yang mendengarkan juga sangat terberkati dengan Facebook episode hari ini. Dan kita juga ingin kami juga mau mendengarkan ide-ide dari teman-teman, tokoh mana lagi yang mau kita kenal, yang mau kita gali dan mau kita kenali di kesempatan berikutnya. Oleh sebab itu jangan lupa untuk komen siapa tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin teman-teman mau dengarkan di social media Hope Child Indonesia. Semoga teman-teman memiliki hari yang penuh berkat, dan sampai jumpa di episode Facebook selanjutnya. Terima kasih.